Halo semuanya, kembali lagi nih bersama aku dan Nadia di podcast Ngobrol Bareng BEM. Temukan jawaban, jelajahi pikiran. Nah, kali ini kita di episode berapa ini ya? Episode 5 kayaknya. mana ya bro? Iya. Ya, di episode 5 kita bakal ngobrol sama Tada. kenalan dulu nggak sih? Kenalan ya. Cuma kan, ya kita kan di sini semua narasum yang kenalan di sini tuh harus pakai jiko, pantun lah. Oke. Contohin. Aku ya. Ya. Siang-siang makan pepaya. Halo Cakep. semuanya, aku Nadia. Lanjut. Ke pasar beli besi. Halo, aku Rizky. Tuh. Oke. Iya, Lanjut. ayo. Waduh, pantun gue nggak gitu lagi tadi Nggak nyiapin. apa-apa, ya. nggak apa-apa. Oke, Yang gini. penting Sesuai perkenalan yang aku aja. siapin aja ya. Oke. Walaupun agak ngawur. Bakso bakar dikasih asam manis. Cakep. Yang jual bakso anaknya si Babe. Cakep. Kalau kamu cari yang manis-manis, ya udah pasti ada di FEB. Halo semuanya, kenalin nama aku Rino. Aku dari manajemen angkatan 24. Wih. Keren. Itu dari manajemen. Manajemen kan? Iya. Oke. Langsung ya? Mm-mm. Oke, langsung aja pertanyaan pertama. Aku mau tanya nih, kesibukan kamu hari ini ngapain aja nih? Aduh, kalau untuk kesibukan jujur akhir-akhir ini nggak terlalu sesibuk semester 2 kemarin ya. Karena di semester 2 kemarin tuh aku kan ikut UKM ya, UKM Kewirausahaan UNY dan megang salah satu proker perlombaannya dan itu lumayan hektik. Cuma untuk semester 3 ini kesibukan yang paling berasa sih ya mungkin ngisi-ngisi job MC ya. Yang karena ini masa-masa awal maba jadi lumayan rame untuk acara-acaranya dan yang terakhir kemarin tuh dari acara SDP Student Development Program gitu. Jadi selain MC mungkin kuliah terus proker di UKM juga karena ya aku ikut ormawanya cuma satu UKM Kewirausahaan ini itu aja sih paling ya. Jadi sibuk banget ya ini. Nyantai lebih sibuk teman-teman yang sini sih kayaknya. Tapi yang upcoming buat nanti tuh apa? Itu kan yang terakhir SDP kan? SDP yang opening. Nah yang upcoming setelah itu ada lagi? Yang paling mendekatin nanti Student Expo tanggal 20. Student Expo juga. Iya, aku juga Student Expo tanggal 20. Alhamdulillah sih. Kalau ngomong soal MC nih, gimana sih kok tiba-tiba bisa terjun ke dunia MC itu gimana? Jujur awalnya aku mulai nge-MC ini pas kuliah. Jadi pas kuliah itu belum ada basic sama sekali, cuma udah ada lah sedikit kayak pengetahuan karena pas SMA kemarin tuh kan aku ikut OSIS ya. Dan di OSIS itu sebetulnya gak pernah dapat kesempatan buat jadi MC, lebih seringnya jadi PJ MC ya, yang nemanin MC latihan, nyiapin keperluan MC gitu. Dan waktu itu kayak pengen deh jadi MC-nya gitu, kayak udah enak banget jadi PJ cuma di balik layar gitu. Dan alhamdulillah pas maba kemarin itu semester 1 waktu ikut acara UKM itu dapat kesempatan buat jadi MC di acaranya mereka gitu ya. Itu awalnya sih. Berarti awalnya emang di UKM itu? Awalnya memang dari UKM gitu dan lama-lama mulai merembet ke FEB gitu. Rasanya gimana sih pertama kali jadi MC itu? Awalnya jujur pasti grogi banget ya karena belum ada basic, apalagi ngomong di depan banyak orang itu udah nggak kebayang waktu itu groginya, tremornya gimana. Tapi alhamdulillah waktu itu coba diterobos aja walaupun grogi. Evaluasinya waktu itu banyak banget ya dari teman-teman panitia. MC kok gini sih, MC-nya gini. Wah, itu waktu itu udah sempet kayak ngedown banget, apa udah aja ya jadi MC ya gitu. Cuma waktu itu sempat dapat ujangan kayak namanya baru pertama kali ya, jadi wajar lah kayak namanya salah gitu. Jadi setelah dari situ sempat kosong tuh waktu itu, nggak ada job sama sekali. Tapi waktu itu nggak ambil pusing karena kayak ya udah gitu nggak masalah kan. Tapi alhamdulillah dari teman-teman UKM masih ngasih ibaratnya amanat gitu buat oke, nanti next acara kamu MC lagi ya gitu. Oh berarti di pertama kali itu pas semester 1? Semester 1 awal banget itu. Cuman sebelum itu pas di SMA itu kan cuma jadi PJ MC doang Iya, kan? PJMC. Kayak pernah gak ada kesempatan buat ngomong di depan publik gitu di SMA? Kalau di depan publik yang rame satu SMA itu belum, tapi kalau misalnya mungkin dari teman-teman panitia, dari teman-teman misalnya ada rapat itu pernah. Itu kan mungkin public speaking juga ya disebutnya. Yeah. Cuma kalau untuk sebagai MC di acara itu belum sih sejauh SMA itu. Tapi sampai akhirnya buat di kuliah ini buat nyoba jadi MC. Karena kan sebenarnya jadi MC doang kan. Iya. Itu tuh dorongannya apa? Kayak biar maksudnya motivasi kamu tuh kenapa gitu loh? Dulu gini sih,
kan kalau kita jadi PJ MC itu pasti ngikutin MC kemanapun mereka pergi kan. Mereka mau latihan kita temanin, mereka mau tampil tuh kita yang menuhin kebutuhannya gitu. Sampai di satu titik kayak ngerasa apa ya, kok aku nggak di posisi mereka sih gitu, yang bisa show di depan banyak orang, yang bisa dikenal orang gitu. Kayak ngerasa aku pasti bisa nih, nggak cuma ada di balik layar doang. Aku pengen juga nanti sewaktu-waktu bisa ada di depan layar yang dilihat sama orang banyak. Nah, karena di SMA nggak dapet kesempatan, jadi di kuliah waktu itu mikirnya, oh mungkin karena masih baru ya, jadi kesempatan masih banyak, jadi dicoba waktu itu sih. Oh, berarti ini benar-benar pure karena dorongan pribadi kamu yang Karena pengen. Cuma sebelum itu tuh, kan itu kan pertama kali tuh yang di UKM. Iya. Kamu sebelumnya riset dulu nggak tentang kayak gimana caranya ngobrol di depan umum atau penggunaan kosakata atau gimana tuh, kamu riset dulu atau emang ya udah learning by doing aja gitu? Awalnya sama sekali aku nggak ada riset, karena aku pengen jadi MC. Terus ada waktu itu kesempatan yang tenggatnya tuh udah mepet banget, jadi aku coba yaudah daftar aja gitu. Masalah nanti bisa atau enggak bisa aku pelajarin setelah daftar. Jadi setelah aku daftar, pengumuman HAM plus 2 minggu itu aku pakai buat latihan. Karena kan pasti setelah daftar kita ada sesi wawancara, sesi tesnya juga gitu. Jadi waktu 2 minggu itu aku pakai buat ya belajar gitu. Ya basic-basic dari MC itu gimana sih caranya. Paling itu sih. Cuma kan yang paling cukup krusial dan penting kan cara kita ngomongkan intonasi sama suaranya. Iya benar. Nah itu kamu pas tenggat 2 minggu itu baru tahu pada saat itu, atau sebelumnya dari SMA pas jadi PJ MC itu udah ada ngerti-ngerti dikit gitu? Udah ada tahu cara mereka latihan gimana, karena kan namanya PJ MC juga pasti nemenin latihan kan. Oh kemarin pas aku jadi PJ MC mereka latihannya tuh gini-gini gitu. Jadi pas aku nyoba sendiri, otodidak aja, itu nyoba di rumah belajar, oh caranya artikulasi yang jelas tuh kayak gini nih latihannya, itu aku coba gitu. Ya walaupun pas hari MC ya berantakan juga sih, masih di awal banget itu. Karena masih awal gitu. Benar-benar. Nah pas kamu MC kan pasti nggak kayak jalan terus gitu loh, pasti tiba ada kayak ngeblank apa gimana. Nah itu kamu gimana? Kalau ngeblank jujur bahkan sampai sekarang pun pasti masih suka ya, kayak tadi itu dari panitia pesannya apa ya aku lupa gitu, ini mau dilanjut waktunya 5 menit atau udah nih gitu. Biasanya kalau misalnya MC kan biasanya kita nggak cuma sendiri ya, ada partnernya juga gitu, entah 1 orang atau 2 orang kayak pas Sandia kala kemarin. Nah itu biasanya dari partner kita itu bisa nge-backup gitu. Gitu juga kalau misalnya partner kita ngeblank, oh dia lupa nih kayaknya nih abis ini mau ngapain, nah itu nanti aku yang nge-backup gitu. Tapi bisa juga kalau misalnya aku sendirian nih sebagai MC, terus aku tiba-tiba ngeblank, itu biasanya aku ngalihin perhatian peserta atau audiensnya itu dengan ngajakin mereka misalnya kayak, oke, teman-teman boleh nih kita untuk menggemakan tagline dulu. Jadi sembari mereka menggemakan, di situ aku cari waktu buat abis ini ngapain gitu biasanya sih, buat ngalihin perhatian dari teman-teman. Buat audiens sendiri misalnya kalau yang diajak audiensnya tuh cuek atau nggak ya, peduli itu gimana? Garing gitu loh, kayak kamu nggak dapat feedback. Kayak misalnya kamu nyuruh tagline terus mereka cuma diem doang, itu gimana? Oke. Sebenarnya kalau itu jujur kadang suka kayak aduh ini yang salah aku apa mereka ya gitu. Tapi biasanya kalau kita sebagai MC kan kita nggak bisa menyalahkan audiens ya, karena kita di situ yang diamanahin buat ngebawain acara gitu. Ya mungkin dari audiensnya banyak faktornya ya, mungkin mereka belum makan atau mereka memang lagi bad mood gitu, acara yang bosenin atau gimana. Nah kalau misalnya dihadapin sama kayak gitu, biasanya aku udah nyiapin beberapa kayak trik gitu supaya mereka itu bisa kita dapetin lagi atensinya. Misal kayak kita langsung datang ke mereka, terjun buat bincang, kira-kira dari teman-teman kenapa nih kok kelihatannya mulai lesu gitu. Jadi kita coba interaksi langsung sama mereka, karena kadang dari teman-teman audiens itu ngerasa lesu ataupun tidak mendapatkan atensi kita itu karena mereka itu tidak merasa diajak buat dalam acara itu. Jadi mungkin kita bisa terjun ke mereka gitu, atau bisa juga pakai trik lain kayak kita ajak mereka buat ice breaking, kita ajakin mereka buat kuis misalnya gitu. Pasti mereka bisa lah mungkin sedikit lebih memberikan atensinya ke kita gitu mungkin. Cuma soal tadi yang kamu kan biasanya ada partner nih. Iya benar. Kalau misalkan saling ngeblank tuh cara taunya gimana, kayak kamu tahu
oh dia lagi ngeblank nih, jadi aku harus backup atau sebaliknya gitu. Itu by feeling aja atau emang ada koordinasi sebelumnya gitu? Biasanya by feeling sih. By feeling Kayak aja. misalnya kita sama partner kan pasti udah latihan ya. At least udah saling kenal lah satu sama lain gitu. Biasanya kalau partner kita lagi ngeblank itu tanpa kita ngeliat dia pun itu tuh udah tahu gitu. Oh dia lagi ngeblank nih. Mungkin dari cara dia ngomong itu agak kesendat-sendat atau mungkin agak apa ya? Cara ngomong dia tuh udah mulai ngalurnya tuh udah nggak jelas. Nah, itu udah mulai kelihatan kalau dia nih ngeblank. Nah kalau misalnya kita nggak ngeblank itu alangkah baiknya buat di backup gitu. Takutnya acaranya makin kesana kan nggak jelas ya gitu mungkin. Itu cuma pure by feeling doang. By feeling biasanya gitu. Cuma itu kan Kalau harus ada chemistry kan. Iya. Dan kebanyakan pasti kamu jadi punya partner MC juga sebelumnya tuh udah kenal dulu atau enggak? Lebih seringnya nggak kenal sih. Nah, biar ngebangun chemistry itu pas cuma latihan doang atau gimana? Biasanya selain latihan rutin, karena kan kadang kalau misalnya masih punya banyak waktu kan pasti latihan ya rutin gitu. Coba kalau misalnya di beberapa event yang waktu persiapannya itu mepet, itu kan sempat latihannya kan paling 1-2 kali dan itu pasti chemistry belum terbangun kan. Nah itu biasanya selain by feeling bisa juga dari apa ya? Kadang tuh ada naluri tersendiri gitu, kayak oh dia kayaknya lagi ngeblank nih gitu. Kadang aku nge-backup. Cuma kalau misalnya ada momen dimana aku nggak bisa tahu nih dia tuh lagi ngeblank atau enggak, itu bakal otomatis kelihatan gitu. Kayak misalnya dia lagi ngomong nih, terus tiba-tiba diem. Gitu. Otomatis walaupun kita nggak ada chemistry bakal notice dong, kok dia diem ya gitu. Itu kita langsung harus cepet-cepet nge-backup. Jangan sampai suasananya langsung hening gitu. Itu nggak boleh banget biasanya. Gitu. Karena aku mau tanya tentang public speaking nih, kan biasanya MC udah menguasai public speaking ya. Alhamdulillah. Menurut kamu sendiri public speaking itu emang bakat atau bisa dipelajari oleh siapapun? Kalau ngomongin soal bakat atau skill yang dilatih itu sebetulnya memang gak ada habisnya ya, dan gak ada jawaban pasti juga gitu. Bahkan kalau ditanya dari aku pribadi apakah aku ngerasa ini bakat atau skill yang dilatih, jujur aku ngerasa ini lebih ke skill yang dilatih. Karena kayak yang aku ceritain di awal tadi, yang di awal-awal masih grogi, nggak ada basic apa-apa, itu kan tentunya bukan bakat ya. Tapi di satu sisi juga ada beberapa orang yang aku temuin tuh dia punya misalnya basic suaranya tuh udah bagus, udah gila. Terus dia juga orangnya tipikal yang extrovert abis gitu, yang punya energinya tuh kayak nggak ada habisnya. Itu kan bisa dibilang juga dengan bakat. Jadi menurut aku kalau misalnya teman-teman nanya apakah public speaking yang hebat itu didasarkan dari bakat atau skill yang dilatih, menurut aku dua-duanya bisa benar. Tapi kalau dilihat secara garis besar yang panjang, yang mana yang benar-benar bakal jadi orang yang hebat, itu tetap dari skill yang dilatih. Karena bakat mau seluar biasa apapun, kalau nggak diasah kan sama aja bohong ya. Gitu sih mungkin. Kalau kayak MC kan pasti nggak cuma diem aja ya, pasti ada body language-nya itu. Nah itu menurut kamu penting banget nggak? Penting banget. Karena body language tuh sama aja kayak suara yang kita keluarkan gitu. Karena audiensnya, misal kita lagi ngobrol ya, kita pengen bikin audiensnya ini semangat gitu, kayak oke teman-teman berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita yang luar biasa gitu. Tapi tangan kita, mimik wajah kita itu kayak oke teman-teman berikan tepuk tangan yang luar biasa, kan audiens semua semangat juga. Ini kita disuruh ngapain ya? MC-nya nyuruh semangat tapi mukanya lemes, itu kan ngaruh ya. Jadi menurut aku penting banget sih body language gitu. Kamu latihannya gimana? Untuk body language? Awal-awal jujur dipaksakan sih, karena kan kadang orang nggak biasa. Iya nggak biasa, jadi kayak awal-awal coba pakai tangan dulu, terus lama-lama ke wajah, nanti bisa kayak keseluruhan badan. Secara otomatis tuh bakal gerak sendiri gitu. Lama nggak itu? Kalau dibahas secara public speaking misalnya kayak kita presentasi di kelas itu mungkin udah belajarnya dari SMP SMA. Tapi kalau misalnya untuk MC, mulainya ya ketika awal MC itu sih, karena body language yang dibutuhin pas MC dengan pas public speaking di kelas tuh sebetulnya kurang lebih aja mirip-mirip. Cuma lebih ke beda tingkat PD-nya aja karena kan audiensnya lebih banyak kalau misalnya jadi MC itu kan. Itu kamu meningkatkan rasa PD-nya itu gimana? Cara meningkatkan rasa percaya diri ya. Sebetulnya nggak ada trik khusus ataupun tips ya. Karena menurut aku untuk kita bisa percaya diri, entah itu tampil di depan banyak orang atau sekedar presentasi di depan kelas, itu tipsnya cuma satu teman-teman. Yang penting teman-teman berani buat nyoba gitu, nyoba buat tampil, nyoba buat maju. Karena kayak skill percaya diri itu
diasah dengan semakin sering teman-teman mencoba gitu. Kayak kalau misalnya teman-teman nih belajar dari TikTok, belajar dari buku misalnya cara percaya diri gitu, cuma by text, by audio, itu kan pasti nggak ada efeknya ya. Kalau teman-teman nggak langsung latihan di depan orang yang langsung, gitu sih menurut aku. Oh, cuma pas kayak jadi MC gitu, kamu pernah kehabisan kata-kata gitu nggak? Kayak misalkan kamu udah bener-bener ngeblank, bingung ini mau dibawa kemana gitu. Meskipun ada ini ya, apa namanya? Apa sih? Ya tag MC. Cuma kan pasti ada beberapa hal yang improvisasi kan, biar membuat acaranya jadi lebih asik atau lebih seru. Nah, kalau misalkan pas kamu mau improve itu, pernah gak kayak kamu tiba-tiba ngeblank gitu? Ini di luar dari partner kamu yang bakal backup. Oke, kalau dari aku pribadi ya, kata-katanya habis atau ngeblank itu pasti pernah banget ya. Terus cuma biasanya dari aku pribadi selalu ada kayak kamus gitu. Jadi kayak misalnya nih, kan biasa orang kayak wah luar biasa banget gitu. Kadang tuh mereka tuh mengulang-ulang kata luar biasa, oke banget, bener banget. Itu kan pasti dari teman-teman udah kayak basi banget gitu kan. Nah dari aku dan mungkin partnerku juga itu udah ada nyiapin, oh kayaknya kita diksinya harus diganti nih, nggak cuma ini doang gitu. Jadi supaya pas nge-MC itu lebih variatif. Cuma kalau misalnya udah soal ngeblank, udah soal bingung mau gimana, itu pasti udah situasi di lapangan ya. Nanti buat kita ngatasinya itu biasanya spontan dari kita sendiri sih. Gitu. Entah dari kita atau dari partner kita gitu. Jadi cukup sulit buat dijelasin gitu. Case aslinya kamu pernah atau enggak? Case ngeblank. Iya, sendiri. Kalau misalnya sendiri pernah. Waktu itu di acara non formal, tapi itu bisa dibilang nggak yang terlalu parah. Itu cuma lebih ke ngeblank karena waktu itu cue card-nya itu agak berantakan, jadi kayak susunannya tuh kurang jelas. Jadi apa yang disampaikan panitia dengan apa yang ada di cue card tuh nggak sama gitu. Nah aku ngeblank di situ karena aku bingung, aku harus ngikutin cue card atau panitia. Nah jadi di situ ya pakai trik yang sama, jadi kayak berusaha cari atensi audiens. Misalnya kayak kita alihin nih, mereka mau ajak buat main games kah atau apa dulu. Nah nanti dari setelah waktu itu tanya panitia ini jadinya gimana gitu, karena kalau salah langkah nanti ya rugi dari teman-teman panitia juga kan, waktunya habis gitu biasanya. Pernah gak pas ngomong tuh geter gitu? Pernah. Bahkan kadang masih geter, entah suaranya atau kadang tremor tangannya gitu, itu wajar banget. Biasanya cara ngatasinnya sih, kalau dari aku jujur punya cara yang agak aneh sih. Gimana? Biasanya aku nganggep orang-orang yang ada di depanku, boneka, siapapun itu telur ayam. Jadi kayak mereka tuh kayak apa ya? Jujur ngerasa kayak ya mereka tuh bukan apa-apa gitu, cuma telur ayam gitu. Jadi menanamkan mindset kayak nggak ada hal yang perlu dikhawatirin gitu. Semua itu cuma telur ayam. Kamu cukup nyampein apa yang udah diamanahin, kamu cukup nyampein apa yang udah kamu latih. Selebihnya ya udah, mereka cuma telur ayam doang gitu. Nanti lama-lama bakal biasa sendiri sih. Itu cuma di 5-10 menit awal doang biasanya. Geternya, tremornya gitu, deg-degannya. Tapi biasanya setelah 10 menit itu udah let flow aja sih, nyantai. Di panggung aja gitu berarti ya? Iya, di awal-awal tuh pasti sih biasanya. Ya? Soalnya aku juga kadang merasakan kayak kalau mau ngomong tuh kadang geter itu tuh ngebuat gimana ya, jadi nggak enak gitu loh. Kayak apa yang mau disampaikan jadi nggak tersampaikan karena itu. Ternyata kamu juga masih mengalami, berarti emang manusiawi aja gitu. Manusiawi itu udah naluri manusia. Benar. Tapi kan rata-rata pasti MC suaranya bulat gak sih kalau dilihat-lihat gitu? Bisa. Nah, itu gimana cara ngaturnya tuh? Bukan kencur ya? Enggak, sebetulnya kalau kencur itu justru enggak ngasih efek ke perubahan suara sih. Itu lebih ke bikin plong doang gitu. Misalnya kayak aku sekarang nih lagi pilek, itu kadang makan kencur bisa kayak sejam kemudian jadi lebih plong pernapasannya. Itu lebih ke pernapasan doang. Cuma kalau misalnya ke suara, jujur kalau ngomong sehari-hari suaraku kan kayak gini ya, nggak ada bulat-bulatnya. Cuma kalau misalnya nge-MC, cara biar bulat itu kayak gimana ya cara ngomongnya ya? Kayak ada diatur sendiri gitu loh, kayak ibaratnya dibuat-buat gitu. Cuma kadang ada beberapa orang yang dia tuh dari bawaan tuh udah bulat. Misalnya kayak Kak Haidar itu suaranya udah bulat banget. Terus kayak beberapa teman-temanku juga udah ada yang bulat gitu. Jadi apakah MC harus bulat suaranya? Bisa iya, bisa enggak. Tergantung acaranya itu gimana, sama tergantung kebutuhan acara sih. Karena kalau misalnya non formal nih, terus suara kita kayak dibuat bulat gitu kan aneh ya.
Itu sih. Tapi cara ngatur intonasinya juga gimana? Misalkan kayak baca satu kalimat Iya. itu dipotong lagi buat kalimat bawahnya itu gimana? Biasanya kalau misalnya ini konteksnya mau formal apa non formal? Kalau yang formal deh. Formal. Biasanya kalau formal itu kan kita by text ya. Sebelum kita tampil pasti udah baca cue card-nya dulu kan. Kayak aku perlu nyampein ini nih nanti di sesi ini. Itu biasanya aku udah menggal duluan kalimatnya. Apalagi kalau misalnya teksnya sampai satu paragraf full gitu, kayak misalnya ngejelasin tema dari acara ini apa. Itu kan panjang ya. Biasanya aku udah menggal duluan gitu kayak aku nanti berhentinya di sini nih. Nanti aku berhentinya di sini. Itu udah tahu. Cuma kalau misalnya yang non formal itu nggak ada pemenggalan kata di cue card sih, karena kan kita luas aja ya ngomong apa adanya gitu biasanya. Terus kan MC biasanya pasti improvisasi ya. Cara kamu gimana improvisasinya? Improvisasi kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan acara atau diulur gitu ya. Sama kayak yang tadi aku bilang teman-teman, jadi sebelum mulai itu biasanya aku dan rekan-rekanku tuh udah nyiapin bahan improv gitu. Misal kayak contoh ambil case di Sandiakala kemarin. Terus kalau misalnya teman-teman lihat isi cue card-nya itu tuh penuh sama coretan teman-teman. Itu penuh kayak nanti di sesi ini kita harus improve nih teman-teman, kita harus ulur sekitar 10 menit nih. Nah itu udah penuh improve-nya. Kita improve-nya ngajak audiens buat kuis misalnya. Kita improve-nya buat ajak audiens untuk tanya-tanya nih, atau kita ajak audiens buat ke panggung, atau kita ajak audiensnya buat menggembangkan tagline gitu. Cuma kadang ada juga sesi di mana kita gak ada lagi bahan improve, nah itu kadang spontan dari kita atau dari partnernya, bukan spontan, ya beda. Beda. Spontan karena tiba-tiba muncul aja idenya gitu. Pure improve aja gitu. Full improve gitu. Full improve. Bakal ngalir biasanya. Itu benar-benar learning by doing banget dong kalau kayak gitu. Iya, semakin sering nyoba, kadang teman-teman bakal tahu sendiri gitu ya. Harus gimana kalau lagi ada situasi yang perlu improve gitu. Cuma kamu ada mentor gitu nggak sih? Real mentor tuh sebetulnya nggak ada. Cuma kalau misalnya kayak misalnya di Sandiakala kemarin itu ada SC MC tahun lalu ikut ngajarin, atau misalnya kadang ketemu nih, dia kayaknya MC acara kemarin itu jago, minta ajarin gitu. Cuma kalau mentor dari awal sampai sekarang itu nggak ada sih. Nah dari mereka itu kamu ada sesuatu hal baru nggak yang kamu dapat dari sebelumnya itu kamu nggak tahu gitu? Setelah tahu atau belajar dari mereka soal public speaking atau per MC-an ini? Banyak. Misal Sandiakala lagi ya, karena itu aku benar-benar banyak banget dapat insight dari situ. Misalnya pas Sandiakala kemarin, aku biasanya kalau nge-MC itu sebelum tampil itu nggak banyak pemanasannya. Misal kayak udah tampil paling kayak ngurangin deg-degan, tarik napas doang gitu. Cuma pas Sandiakala kemarin aku dikasih banyak insight kayak kamu tuh sebelum tampil atau pas latihan tuh harus misalnya latihan mimik wajah, latihan mulut sebagainya, terus tongue twister juga, terus A I U E O segala macam itu perlu dilatih sebelum acara sampai hamin misalnya 5 menit sebelum acara tampil. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang dari Sandiakala kemarin juga itu sebenarnya banyak banget sih insight yang aku dapetin. Salah satunya itu juga kalau misalnya kita udah ada di panggung, udah tampil lah istilahnya, itu apapun yang terjadi itu semua jadi tanggung jawab kita gitu. Nah kalau misalnya tiba-tiba panitia ada improve tapi kitanya udah telanjur buat ngejalanin acara, itu jalanin aja gitu. Itu salah satu hal yang menurut aku penting banget, karena ada case juga di mana aku tuh kayak udah misalnya nih aku ngajak teman-teman buat kuis. Tiba-tiba panitia bilang, oke, kita harus lanjut ke acara berikutnya. Sedangkan kuisnya udah dimulai nih. Kan nggak mungkin dong kita tiba-tiba batalin kuisnya, aneh kan? Jadi mau nggak mau kuisnya tetap kita lanjut. Cuma mungkin waktu untuk kuisnya dikurangi. Itu sih menurut aku yang penting banget. Banyak yang dapet insight. Banyak banget kalau dapet insight dari teman-teman. Apalagi kayak teman-teman juga MC yang tahun lalu kan benar-benar udah OP banget ya gitu, jago-jago. Jadi lumayan membantu untuk yang masih pemula ya. Aku mau tanya tentang misal kesalahan buat kesalahan umum deh orang yang baru mau mulai public speaking. Kesalahan umum orang yang mau mulai takut untuk mencoba sih. Kadang mereka tuh gini, kadang orang yang takut buat mulai itu karena mereka terlalu takut. Misalnya mereka takut nanti kalau misalnya aku ngomong nih di depan banyak orang, terus aku salah ngomong, nanti aku diejekin, atau mungkin nanti kalau misalnya aku maju terus tiba-tiba aku ngeblank gitu. Itu salah satu hal awal yang membuat mereka itu takut untuk mulai. Cuma ketika mereka udah mulai, salah satu kesalahannya itu mereka terlalu
apa ya, mereka memusatkan mindset kalau mereka itu segala-galanya di acara itu. Karena kalau misalnya nih kita public speaking, case-nya misalnya sebagai MC ya, MC itu kan sebetulnya tujuannya itu untuk membawa acara sebaik mungkin kan, senyaman mungkin, oke mungkin gitu. Nah tapi kadang ada beberapa MC itu yang justru mereka nganggep kalau mereka itu jadi highlight-nya di situ. Highlight-nya itu audiensnya itu. Percuma kayak mereka teman-teman MC itu udah punya suara yang menggelegar, yang intonasinya udah oke banget, tapi mereka tuh nggak bisa ngebaca audiensnya itu gimana. Misalnya audiensnya lagi bosen, audiensnya lagi misalnya lagi bete, lagi nggak bisa diajak buat ngobrol, tapi MC-nya tuh masih digas tanpa tahu aku harusnya ini ngajak audiens buat main games dulu, jangan langsung ke materi. Nah itu penting banget buat orang yang misalnya case-nya sebagai MC buat tahu kondisi dari audiensnya itu gimana gitu. Jadi supaya ada komunikasi dua arah juga, karena memang itu kan inti dari public speaking, komunikasi dua arah antar satu dengan audiensnya juga. Gitu. Terus ngomong kesalahan, kamu ada pas selama ngalamin jadi MC itu kesalahan yang bikin kamu kena mental gitu? Sebetulnya sampai kalau kena mental belum ada ya, alhamdulillahnya belum ada. Kalau itu yang terparahnya dari yang semua pernah kamu jalanin? Apa ya kalau yang terparah ya? Mungkin pas awal banget juga ya, yang di acara UKM yang pertama kali itu. Yang fatal banget sebetulnya gak yang sampai gimana-gimana, itu lebih ke cara aku untuk improve-nya itu melamain acara yang berlangsung. Kan pasti kita kalau misalnya ada acara itu, entah itu penyewaan ruangan atau sebagainya, itu kan pasti udah ditentukan kan waktunya. Udah ada rundown-nya. Nah, justru improve dari aku itu melamain acaranya itu. Nah itu pasti jadi kerugian juga kan buat teman-teman panitia. Itu waktu itu sempat dapat evaluasi juga di situ. Kayak tolong dong improve-nya jangan terlalu lama gitu. Ini kita ada waktu yang perlu dikejar. Itu sih waktu itu kesalahan fatal ya. Gak melihat kondisi. Akhirnya dari situ belajar jadi tetap meskipun improve harus tetap sesuai rundown. Iya, tahu kondisi sih sebenarnya. Oke. Kan kamu pasti sekarang nge-MC terus, nah di kedepannya kan kamu pasti juga akan jadi mentor buat yang mau kan diajarin. jadi SC lah. Siap. Tahun depan tuh buat sekolah jadi SC dong. Iya, siap. Hal yang pertama yang mau kamu ajarin ke mereka? Hal pertama yang mau aku ajarin ke mereka tuh kayaknya bakal sama juga dengan hal pertama yang bakal kakaknya ajarin ke kita waktu itu. Jadi waktu latihan, ini Sandiakala ya bahasnya. Jadi waktu Sandiakala itu sebetulnya untuk teman-teman kakak mentornya itu nggak ngajarin langsung mereka ngumpul semuanya sekaligus. Jadi mereka kayak gantian satu persatu gitu. Nah, hal pertama yang aku bakal ajarin ke mereka itu beda-beda tergantung orang. Biasanya kalau kakaknya kemarin itu minta kita buat baca dulu. Kalian coba public speaking, kalian coba nge-MC. Dari situ kita bisa tahu kayak anak A ini kurangnya di bagian sini. Itu hal pertama yang aku bakal ajarin ke dia. Misalnya anak B itu kurangnya di bagian sini. Itu hal pertama yang akan aku ajarin ke dia. Karena menurut aku beda orang tentu beda juga cara kita nge-treat buat ngajarinnya. Mungkin ada orang yang baru banget terjun ke dunia MC. Itu kita perlu nge-treat dari awal banget kayak masih bayi, diajarin kamu harus mulai dulu nih buat ngatur mimik wajah, ngatur intonasi, ngatur pernapasan gitu. Atau ada juga misalnya kayak Rizky nih misalnya udah jago, tentu beda kan cara aku nge-treatnya gitu. Kamu udah jago nih, cuma masih kurang di bagian improve gitu. Mungkin kamu bisa cari tahu dulu kayak improve kayak apa sih yang cocok buat situasi kayak gini. Menurut aku yang pertama itu tergantung orangnya lagi sih. Beda orang beda cara nge-treatnya. Kalau kamu sendiri suka nge-MC yang di acara formal apa non formal? Kalau misalnya sekarang aku lebih suka non formal. Cuma waktu awal-awal banget aku lebih sukanya formal. Karena ngerasa kayak formal nih enak banget ya, tinggal by text doang baca gitu. Cuma makin kesini kayak non formal tuh lebih fun dan lebih enak sih untuk lebih MC. luas. Kayak lebih luas. Kayak kita mau ngapain aja tuh udah bebas gitu, nggak perlu by text juga gitu. Jadi lebih enak non formal sih. Tapi non formal tuh lebih banyak spontannya juga kan? Lebih banyak. Kadang kalau misalnya tiba-tiba ngeblank tuh udah kayak ini kita mau ngapain nih, di teks juga nggak ada gitu kan. Itu lebih susah. Challenge-nya di situ sih. Oke. Tips dari kamu sederhana biar pede ngomong di depan umum itu gimana? Pede ngomong di depan umum ya. Biasanya kalau dari aku latihan sendirinya itu ya kayaknya ini udah basic banget sih. Latihan di rumah Di kaca.
bisa ke depan kamera sih. Karena kalau depan kaca tuh kan kita nggak bisa ngelihat setelahnya itu kan. Kayak kalau di depan kamera misalnya kayak gini nih, aku ngelihat aku tadi kurangnya misalnya mimik wajahku kurang sumringah. Misalnya gerak tanganku kurang luas gini. Jadi kamu mereview lagi setelah gitu. Kamu melakukannya. Bener-bener. Karena kalau by kaca ya, kita tuh kayak ngelihat gini tapi ya udah gitu. Setelah kita selesai latihan kita nggak bisa ngelihat review ulangnya gimana. Itu kalau dari aku. Terus kalau misalnya apalagi ya, udah sih mungkin by kamera itu aja yang menurut aku paling oke buat diterapin. Atau kamu latihan ngomong setiap hari 5 menit gitu, ngomong apa aja enggak? Bisa, kadang kalau misalnya udah mendekati acara misalnya Hamin seminggu itu udah mulai rutin bacain teksnya lagi gitu. Karena kadang kalau misalnya udah lama nggak ada job MC terus nge-MC lagi tuh kadang suka lupa intonasinya sih. Kagok gitu ya? Kagok gitu, tiba-tiba ngeblank gitu biasanya. Oke, terakhir deh. Terakhir nih. Kasih kalimat motivasi buat para penonton yang mau belajar jadi MC. Karena kan pasti di masa-masa kuliah gini pasti banyak lah yang kayak kamu pengen nyobain buat jadi MC, kayak mereka merasa punya kemampuannya, cuma kan kebanyakan tuh orang belum pede buat ngomong di depan banyak orang gitu. Nah ini kasih motivasi buat mereka. Siap, motivasi kayak kelas statement banget ya. Iya. Oke. Buat teman-teman semuanya, mungkin dari teman-teman banyak banget yang pengen jadi MC, pengen jadi aku, pengen jadi misalnya Kak Rahma yang kayak teman-teman temuin di Sandiakala kemarin gitu. Tapi teman-teman punya ketakutan kayak aku takut mencoba nih, aku takut dicecar, aku takut misalnya nggak bisa tampil maksimal gitu. Teman-teman perlu diingat, dunia nggak akan nunggu teman-teman buat sempurna gitu. Teman-teman cuma cukup untuk memulai satu langkah yang teman-teman ambil itu jadi satu kesuksesan yang teman-teman raih gitu. Karena public speaking yang bagus itu bukan public speaking tanpa kesalahan teman-teman, tapi public speaking yang dilaluin walaupun ada kesalahan kecil. Jadi buat teman-teman, saran dari aku mulai aja kalau memang teman-teman punya passion ataupun punya keinginan buat di public speaking. Nggak perlu takut buat kesalahan karena yang jago pun tetap juga masih melakukan kesalahan. Kalau dari aku sih gitu. So, jadi intinya mulai aja dulu. Jangan takut mencoba. Karena kan ini the whole pointnya dari yang aku tangkap tuh benar-benar learning by doing banget kan. Iya benar. Karena kalau misalkan cuma teori atau kita baca-baca doang, kita nggak akan tahu kondisi di lapangannya gimana. Harus praktis langsung di lapangan. Tuh, oke. Jadi karena pembahasan tentang public speaking dan soal per MC-an ini sudah selesai, atau Nadia mau menambahkan? Tidak. Semuanya terima kasih sudah menonton. Banyak banget insight atau tips-tips dari Rino tentang pengalamannya di MC yang sudah diberitahu kepada kalian semua. Semoga ini bermanfaat. Semoga kalian dapat insight juga soal belajar jadi MC itu gimana. Semoga bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kalian yang mau mulai nyoba jadi MC. Jadi dari aku terima kasih. Dari aku Nadia juga terima kasih banyak. Aku Rino juga terima kasih banyak. Oke. Dah, sampai jumpa semuanya. Dah.